dan terintegrasi. Jadi kami juga mudah-mudahan kami juga mendapatkan justru datanya dari situ gitu ya. Karena nanti kalau ini sulit mendapatkan dari perguruan tinggi. Jadi mungkin nanti perguruan tinggi akan mengisi data yang dari sistem yang dikeluarkan oleh Belmawa. Kami juga bisa mengambilnya nanti untuk data SIMAN kami. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, terima kasih kami telah dijadikan tempat untuk adanya sosialisasi dan workshop SPMI ini. Workshop dan sosialisasi ini berjalan lancar, Bapak dan Ibu, sesuai dengan yang kita harapkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Darmita. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor 1 Universitas Pasundan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Jaja Suteja SD MSI. Kami silakan. Terima kasih pemandu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Yang terhormat Bapak Direktur, dalam hal ini adalah diwakili oleh Ibu Rahayu Retno Sunarni, terima kasih. Jazakumullah khairan. Yang saya hormati Darmita Chandra Insi MSI PLT LLDT, terima kasih. Dalam perjalanan masih menyisihkan waktu. Jazakumullah khairan. Yang saya hormati dan saya banggakan para narasumber sudah hadir. Yang saya hormati Kang Agus dari LDT, beliau mitra kami di akademik. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman dari mitra di Universitas Pasundan yang hadir pada hari ini. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktu pada kesempatan yang baik ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman di lingkungan PAS yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena Pak Rektor Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Yusuf SP MSI MKOM tidak bisa hadir memenuhi undangan untuk memberikan sambutan. Karena itu beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang bisa hadir untuk ikut di dalam workshop pelaporan SPM ini. Dalam kesempatan yang baik ini juga Pak Rektor menyampaikan ucapan terima kasih dan kemahasiswaan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi yang tentu saja sampai hari ini di bulan Mei Juni kita sudah ada kalau tidak salah 3-4 kali kegiatan dilaksanakan, dan hari Senin sakit konsepsi bahasa untuk panduan kegiatan bertumpu pada mahasiswa ya, diselenggarakan nanti tanggal 14 Pak Agus hari Senin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan saya kira oleh Ibu LDT Bu Darmita lengkap sekali. Tentu best practice kami juga sebagai salah satu pengelola di salah satu perguruan tinggi swasta, sama seperti Bapak-Bapak dan Ibu, bicara perguruan tinggi swasta itu tentu bicara mengenai bagaimana bisa survive, ya, bisa bertahan dan bisa sustain, dan tentu itu bukan hal yang mudah ya, karena apabila organisasi perguruan tinggi bisa bertahan, berarti masyarakat menerima ya. Kita tentu bisa mengantisipasi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan, sehingga saya kira sama di dalam core manajemen mutu atau mutu pendidikan
bagaimana kita bisa memberikan customer satisfaction dan customer care. Intinya adalah bahwa customer care dan customer satisfaction itu nggak bisa kita lakukan manakala secara internal kita juga mengalami masalah dalam tata kelola. Saya kira sama, artinya bahwa perlu adanya satu pengelolaan institusi pendidikan tinggi secara profesional. Nah, kalau secara profesional berarti manajemen perlu melakukan sebuah perencanaan, rangkaian kegiatan yang akan dilakukan itu tentu dimuat di dalam rencana strategi, punya rencana induk pengembangan, statuta di atasnya, dan tentu ke bawahnya adalah kita punya rencana operasional. Nah, saya kira di dalam Renstra itu tentu akan termuat apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu sebuah organisasi perguruan tinggi seperti halnya kami di Unpas juga perlu mengembangkan satu sistem yang bisa mengakomodir apa sih sebenarnya yang menjadi keinginan, kebutuhan, dan bagaimana kita bisa terpelihara di dalam sistem yang ada di dalam market. Tentu dalam mekanisme pasar, mohon maaf, di dalam mekanisme pasar di perguruan tinggi bahwa produk yang bisa diterima adalah produk yang memang pada saat ini dikonsumsi, termasuk di dalamnya adalah jasa. Artinya adalah bahwa perguruan tinggi yang bisa eksis adalah perguruan tinggi yang bisa menangkap bagaimana sebenarnya postur, struktur perguruan tinggi yang kredibel, yang berkualitas itu sendiri. Ini saya kira menjadi pekerjaan rumah kita. Oleh karena itu kami di Unpas tentu Pak Rektor, Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Yusuf sangat concern terhadap satuan penjamunan mutu internal. Oleh karena itu tadi seperti Bu Insinyur Darmita menyampaikan ada Simantu, kami juga sebenarnya sudah mengembangkan sebuah aplikasi ya mohon maaf SPMI, SPI dan SPM, kita juga mengembangkan sistem internal yang disebut dengan Siti Sabto. Ya, Siti Sabto ini adalah sebuah aplikasi yang kami kembangkan, ya, yang di dalamnya adalah sebuah sistem informasi mengenai bukti kegiatan penilaian akreditasi berbasis Sabto. Nah, tadi yang disampaikan bagaimana adanya sinkronisasi antara SPMI pada satu sisi dengan SPME pada sisi yang lain. Nah, ini yang tentu menjadi sesuatu yang saya kira pekerjaan berat manakala semua kegiatan tidak terdokumentasi, semua kegiatan yang ada tidak bisa dijalankan. Nah, kalau begitu adanya saya kira mana mungkin kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dokumentasinya tidak ada, diapresiasi oleh institusi luar, diberikan gradasi atau diberikan nilai. Oleh karena itu saya kira kita tetap mengacu pada sistem yang memang dikembangkan, siklus yang sudah kita sepakati mengenai bagaimana kita melakukan perencanaan yang baik, kemudian kita eksekusi di dalam pelaksanaannya. Tentu dinamika menyebabkan terjadinya amplitudo ke kiri dan ke kanan. Oleh karena itu ketika terjadi bias kegiatan yang direncanakan dengan fakta di lapangan, maka saya kira dimanapun perlu ada evaluasi, sehingga perlu on the track, ya. Itu yang mungkin kita sepakati sebagai sebuah evaluasi atas pelaksanaan. Nah, ketika kita sudah mengembalikan pada tracknya dari perencanaan, maka tentu perlu dikawal. Nah, ini yang teman-teman di SPMI menunjukkan bagaimana adanya kontrol, adanya pengendalian dari pelaksanaan itu sendiri. Pengendalian saja tidak cukup, kita perlu memberikan sebuah improve yang bagus. Oleh karena itu setelah on the track maka kita akan memaintenance dan perlu dan terus melakukan improve. Yudisium ada ya? Tadi Kang Agus menyampaikan di arsip ya. Continuous improvement. Jadi aslinya ada. Perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan yang memberikan added value. Jadi kan, nah, ini yang asli itu tadi awal saya sampaikan bahwa ketika itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, terintegrasi, komprehensif, maka apa yang menjadi persepsi di SPMI dan SPME tidak terjadi bias yang terlalu jauh. Sama lah. Terus Eko juga kasih satu lampirannya ya. Seperti itu sehingga antara akan dibuatkan pin SPMI dengan SPME dalam hal ini nanti indikatornya disampaikan oleh otoritas yang berwenang, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, maka tugas mereka adalah melakukan evaluasi.
atas data-data informasi yang disupport, yang di provide. Baru atas dasar evaluasi itu tentu harus ada penetapan. Penetapan ini yang kemudian disebut sebagai peringkat lah begitu kira-kira. Nah, tentu kesananya tugas dari mereka gitu kan untuk melakukan pemantauan. Pemantauan itu penting karena bagaimanapun juga seiring dengan berjalannya waktu selalu ada bias di dalam pelaksanaan karena lingkungan selalu bergerak dinamis. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf tadi Pak Rektor apabila kegiatan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian Pak Rektor sudah mengusahakan semaksimal mungkin menjaga pekerjaan. Sedikit terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan bisa ditingkatkan lagi kegiatannya. Terutama untuk kami apabila diberikan kesempatan lagi untuk menjadi host di dalam kegiatan yang sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jaja atas sambutannya. Meneruskan sambutan berikutnya akan dibawakan oleh Koordinator Penjaminan Mutu yang akan dilanjutkan dengan paparan mengenai sistem penjaminan mutu internal. Kepada yang terhormat Ibu Rahayu Retno Sunarni, kami silakan. Ibu, mohon izin masih di mute, Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Nuning. Yang saya hormati Bu Darmita selaku PLT Kepala L2 Dikti Wilayah 4, Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Pasundan, Universitas Pasundan ya, menjadi host. Terima kasih Bapak dan Ibu pimpinan di wilayah di Unpas yang telah bersedia menjadi host dalam pelaksanaan sosialisasi dan workshop sistem penjaminan mutu internal. Dan juga Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi dan penanggung jawab SPMI di masing-masing perguruan tinggi di wilayah L2 Dikti wilayah 4, jadi seluruh perguruan tinggi yang ada di wilayah 4 yang saya banggakan dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Pertama-tama kami mengucapkan, pertama-tama kami sampaikan bahwa permohonan maaf dari Pak Aris selaku Direktur Bilmawa yang pada saat yang sama beliau sedang juga membuka program launching kegiatan mengajar, kampus mengajar yang mungkin Bapak Ibu juga mendapatkan informasi yang bisa diakses juga melalui YouTube dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini waktunya bersamaan sehingga beliau juga tidak bisa karena bersama-sama dengan Pak Menteri dan juga Pak Dirjen membuka acara ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang share siapa Mas? Maaf. Jadi pertama-tama saya akan menyampaikan terkait kebijakan-kebijakan penjaminan mutu yang memang dirasakan tahun 2020 itu banyak kegiatan yang kegiatannya kelihatannya tidak ada aktivitas terkait dengan SPMI ya. Tetapi sebetulnya di dalam tahun 2020 kita sedang mengalami perubahan, memang betul perubahan dari peralihan dari Kemristek ke Kemdikbud, sehingga semua aturan juga harus berubah dan juga terkait itu juga sistem-sistem yang ada juga mengalami pemindahan dari Kemristek ke Kemdikbud. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Mas siapa ya yang atau saya sendiri? Sebentar, saya mohon untuk bisa membantu sharing paparan dari Bu Retno. Sebentar, saya juga. Bisa di-share? Baik, sebentar Ibu.
kebetulan saya sedang di UI, jadi ini file saya nggak kebawa atau ini. Yang terakhir saja. Ya, saya kalau memang nggak bisa dari sini saja juga nggak apa-apa nih. Sebentar Ibu, sedang dibantu oleh rekan dari Bemawat. Ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadi silakan terkait dengan sistem penjaminan mutu internal yang memang sudah kami kembangkan. Jadi memang baru, kalau dulu itu ada namanya sistemnya adalah untuk klasterisasi ya, tetapi ini lebih kepada sistem ini akan terkoneksi langsung dengan PD Dikti. Sehingga semua pelaporan dari perguruan tinggi tentunya harus dilakukan melalui PD Dikti, tetapi di dalam sistem evaluasi SPMI ini Bapak dan Ibu nanti pimpinan perguruan tinggi baik L2 Dikti maupun pimpinan perguruan tinggi atau penanggung jawab SPMI di masing-masing perguruan tinggi bisa melihat terkait apa yang sudah dilaporkan oleh perguruan tinggi di dalam PD Dikti. Dan itu tentunya pelaporan di PD Dikti adalah pelaporan yang memenuhi standar sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, yaitu Permendikbud 3 tahun 2020 yang terakhir. Lanjut Mas. Ya, saya kira tentunya pendidikan yang bermutu memang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Darnita bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan SNDT dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi memang sesuai dengan peraturan yang ada, perguruan tinggi harus menetapkan standar yang tentunya standar itu melampaui dari SNDT. Karena kalau hanya standarnya sesuai dengan SNDT, maka itu hanya sesuai dengan standar minimal. Lanjut Mas, lanjut saja. Dan perlu saya kira lanjut saja sesuai dengan kebijakan yang saat ini, mungkin juga sudah Bapak Ibu juga sudah sangat paham bahwa yang terkait dengan SPMI tentunya kita mau tidak mau harus mengacu kepada Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan juga Permendikbud 5 tahun 2020 tentang akreditasi, di mana BAN dan LAM akan menggunakan data dan informasi sesuai dengan peraturan itu, bahwa data dan informasi itu hanya diperoleh dari pangkalan data pendidikan tinggi. Tentunya untuk menciptakan SDM unggul, Kemendikbud juga sudah menetapkan, mengukur bagaimana meningkat diukur, diantaranya yang pertama itu dari lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan pekerjaannya apakah itu mendapatkannya UMR-nya di atas 1,2 UMR dan lain sebagainya. Dan ini saya kira pekerjaannya apakah menjadi wirausaha atau juga bekerja atau juga melanjutkan studi. Dan yang kedua adalah mahasiswa yang mendapatkan pengalaman di luar kampus, tentunya ini mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang ada di Permendikbud 3 tahun 2020 terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan yang selanjutnya ini terkait dengan kualitas dosen, ada 3 indikator yang diukur, yaitu dosen yang berkegiatan di luar kampus, tentunya ini dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan yang keempat adalah praktisi yang mengajar di dalam kampus, artinya ini yang berbeda bahwa perlu ada, mungkin ada profesional atau praktisi di luar kampus yang memang bisa mendapatkan NIDK atau apapun yang masuk di dalam kampus untuk menambah
pengalaman bagi para mahasiswa untuk siap. Tentunya ini yang diperlukan. Yang kelima adalah bagaimana hasil kerja dosen yang tentunya digunakan oleh masyarakat mendapatkan rekognisi internasional. Ini terkait dengan kualitas kinerja dosen dan pengajar. Dan kalau yang bagian yang ketiga, kalau kita lihat dari kualitas kurikulum, tentunya bisa indikatornya dilihat dari program studi yang bekerja sama dengan mitra kelas dunia, baik itu dari kerjasama dari sisi kurikulum, pelaksanaan magang maupun penyerapan lulusan. Nah, ini yang kita dorong juga ke sana. Dan yang ketujuh adalah bagaimana pengukurannya dilihat dari kelas yang kolaboratif dan partisipatif tentunya. Dan ini tentunya dievaluasi menggunakan metode studi kasus. Dan yang kedelapan yang tentunya juga kita dorong dari sisi penjaminan mutu, bagaimana kita mendapatkan presentase program studi yang berstandar internasional, yang tentunya diperoleh dengan mendapatkan akreditasi internasional atau sertifikasi internasional yang diakui lembaganya oleh kementerian sesuai dengan saat ini masih sesuai dengan Kemendikbud 83 tahun 2020. Jadi ini indikator dari kinerja perguruan tinggi. Dan kalau kita lihat juga di L2 Dikti itu juga ada target indikator yang harus dicapai. Lanjut, Mas. Lanjut, ya. Jadi ini saya kira kalau kinerja L2 Dikti itu juga yang diukur diantaranya bagaimana presentase layanannya L2 Dikti yang tepat waktu, presentase PTS dan peringkat akreditasi unggul. Nah, ini juga mendorong bagaimana L2 Dikti mendorong PTS untuk peringkat akreditasinya keunggul, mempunyai lebih dari 3.000 mahasiswa yang terdaftar atau meningkatnya mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain. Yang ketiga tentunya presentase PTS yang memiliki lebih dari 30 lulusan, baik itu sarjana, diplomat, yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS, jadi hampir sama dengan IKU yang kedua tadi. Dan yang keempat adalah presentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan anti toleransi, anti kekerasan seksual dan lain sebagainya. Dan yang kelima tentunya presentase perguruan tinggi swasta yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatnya jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus, dan juga jumlah prodi yang bekerja sama dengan mitra. Jadi ini juga menjadi indikator dari L2 Dikti yang tentunya data ini diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang ada di bawah lingkungan koordinasinya. Jadi saya kira ini indikator untuk kinerja L2 Dikti. Lanjut, Mas. Memang kita menyadari bahwa tantangan ini luar biasa dan kita juga menyadari bahwa disparitas mutu dan luas geografis tentunya menjadi kendala, dan juga banyaknya juga PT yang belum melaksanakan SN Dikti, juga SPMI yang belum optimal, dan juga mungkin kualitas SDM lulusan ini yang memang masih juga menjadi prihatinan dari kita semua. Jadi saya kira salah satu indikator kinerja di kementerian itu juga mengukur presentase lulusan perguruan tinggi yang mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah minimum 1,2 UMR, dan itu datanya tentunya harus diperoleh dari seluruh perguruan tinggi yang ada, baik itu PTN, PTS seluruh Indonesia, karena target untuk tahun ini saja di kementerian itu 65,25% itu harapannya terserap di dunia kerja dengan upah minimumnya 1,2 UMR. Ini juga menjadi tentunya kerjasama dengan seluruh perguruan tinggi untuk melaporkan hasil tracer study yang sudah dilakukan di perguruan tinggi di laman tracerstudy.kemdikbud.go.id menjadi penting. Dan tentunya kita juga Belmawa melakukan fasilitasi terkait dengan bantuan penyelenggaraan pengembangan SPMI untuk peningkatan
untuk pembinaan program studi dan juga sudah mengembangkan website terkait dengan sistem penjaminan mutu internal yang tentunya website ini menggambarkan pelaksanaan SPMI di seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang tentunya nanti kami juga pasti akan mendapat minta bantuan dari seluruh L2 Dikti untuk bisa memonitor pelaksanaan SPMI di seluruh di masing-masing perguruan tinggi di wilayah koordinasinya. Dan saya kira nanti L2 Dikti akan bisa melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SPMI ini. Lanjut saja Mas, jadi inilah program bantuan yang sudah kami luncurkan pada tahun ini dan rasanya sudah juga kita sosialisasikan. Lanjut saja langsung ke ininya saja Mas, ke mana? Ke sistemnya. Karena ini rasanya sudah kita sosialisasikan waktu itu di L2 Dikti juga. Jadi ini website SPMI yang sudah kita kembangkan. Jadi website ini bersumber datanya dari data PD Dikti, data BAN PT, dan juga data Simlitapmas. Jadi semua data yang terlihat di sistem penjaminan sistem SPMI ini adalah data yang dilaporkan oleh perguruan tinggi di PD Dikti dan Simlitapmas terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lanjut. Tentunya kalau kita melihat hanya dari data PD Dikti, maka yang dicapai, jadi ukuran dari pencapaian data yang ada di PD Dikti adalah berdasarkan SN Dikti. Ya, tentunya perguruan tinggi kan harus menetapkan standar, yang standarnya itu juga harus melampaui dari SN Dikti kalau memang akreditasinya akan baik sekali atau unggul. Jadi kalau menuju unggul tentunya memang standarnya juga melampaui dari standar SN Dikti. Lanjut. Terkait dengan ini tentunya nanti Pak Sadre, Pak Didit akan menyampaikan hal-hal terkait bagaimana menyusun standar dan juga bagaimana standar yang harus sebaiknya nantinya juga dibuat oleh seluruh perguruan tinggi. Lanjut. Lanjut. Ya. Waduh, ini yang lama ya berarti ya. Ibu dan Bapak yang mungkin yang 3 dari belakang saja Mas, tolong Mas. WB-nya ya. Ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa setiap perguruan tinggi harus menetapkan standar, di mana standar itu melampaui dari SN Dikti. Standar ini nanti di dalam sistem SPMI silahkan standar ini diunggah linknya, baik itu standar pendidikan, aspek pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, atau standar aspek lainnya, silahkan ditetapkan yang tentunya sudah ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Linknya mohon diunggah di laman SPMI ini, dan tentunya dari standar ini akan dikorelasikan dengan pencapaian outputnya yang bisa dilihat nanti tentunya di data PD Dikti. Artinya data PD Dikti betul-betul menggambarkan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang outputnya akan terlihat di sana. Jadi baik itu standar dosennya, artinya kalau sudah menetapkan standar dosennya seperti apa, artinya nanti akan terlihat, oh betul dosennya memang betul standarnya, datanya standar dosennya untuk S3-nya sudah berapa, S2-nya kalau memang itu sudah minimal harus S2, berarti semuanya sudah S2, begitu dan lain sebagainya. Jadi ini akan terlihat datanya nanti dikorelasikan dengan data yang dilaporkan di PD Dikti. Perguruan tinggi cukup mengunggah linknya saja, karena memang kita harapkan SPMI bukan sebuah dokumen yang terkumpul atau terbuat saja di dalam di perguruan tinggi, tetapi bagaimana implementasinya, apakah standar-standar yang sudah ditetapkan itu betul-betul dilakukan. Jadi semua proses SPMI ini nanti bisa dilaporkan. Lanjut Mas. Jadi ini terkait dengan standar. Selain itu juga pengaturan-pengaturan lain yang memang sudah ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi, yang tentunya juga nanti
kami mengharapkan bahwa peraturan-peraturan mengenai kebijakan tentang SPMI silahkan diunggah linknya, nanti diunggah linknya, dan tentunya nanti ini karena akan ada proses yang namanya verifikasi. Proses verifikasi ini akan dilakukan oleh tim fasilitator wilayah yang sudah kami dan tentunya ada di setiap wilayah L2 Dikti, dan fasilitator ini juga sudah kita berikan password untuk bisa melihat apakah betul dokumen-dokumen yang tadi diunggah linknya itu betul-betul memang sudah sesuai dengan apa yang seharusnya diunggah. Jadi saya kira ini nanti ada proses verifikasi oleh para fasilitator wilayah terkait pengaturan kebijakan SPMI yang sudah ada dan sudah diberlakukan di perguruan tinggi sampai tentunya nanti ada pengaturan yang apapun itu. Jadi saya kira bukan hanya 1-2 tapi ini bisa series, bisa semuanya bisa diunggah. Lanjut saja. Selain itu juga Bapak dan Ibu, di dalam saat ini kita juga Bapak Ibu sudah ada edaran juga dari Direktorat Belmawa ke seluruh pimpinan perguruan tinggi untuk melaporkan terkait dengan pencapaian IKU yang ke-8, yaitu program studi yang mendapatkan akreditasi internasional atau sertifikasi internasional. Jadi silakan Bapak Ibu perguruan tinggi yang sudah memiliki pengakuan dari internasional, baik itu akreditasi maupun sertifikasi, bisa dilaporkan melalui laman, tentunya ini lamannya ada di PD Dikti, dan tentunya nanti juga akan ada proses yang namanya verifikasi apakah betul-betul lembaga akreditasi atau lembaga sertifikasi yang Bapak Ibu menerima sertifikat atau akreditasi maupun sertifikasi itu mendapat pengakuan dari sisi internasional atau tidak, karena memang kalau di dalam Kepmen 83 tahun 2020 itu tidak terlihat adanya lembaga sertifikasi. Yang ada adalah lembaga akreditasi dan board dari akreditasi, sehingga itu kalau board itu pasti anggotanya banyak sekali dan mungkin tidak tercantum di situ tetapi masuk di dalam anggota dari board itu. Nah, itu yang mungkin Bapak Ibu bisa laporkan, silahkan. Dan di dalam surat ini sudah ada petunjuknya bagaimana melakukan laporan terhadap lembaga akreditasi internasional tersebut. Ya, kembali ke yang tadi Mas. Jadi tentunya dari standar-standar dan juga kebijakan-kebijakan yang sudah lanjut sebelumnya ya, yang sudah diunggah oleh Bapak Ibu, tentunya harapannya ini nanti yang bisa mengunggah kebijakan SPMI atau pelaporan kebijakan pengaturan mengenai SPMI itu bisa dilakukan oleh penanggung jawab SPMI di masing-masing perguruan tinggi, dengan tentunya beliau ini bisa diberikan password oleh pimpinan perguruan tinggi yang saat ini juga sudah memiliki password yang bertanggung jawab terhadap pelaporan data di PD Dikti. Dan saya kira nanti Bapak dan Ibu, kalau memang standar-standar itu sudah diunggah linknya, tentunya akan dilaporkan juga terkait data-data yang diperlukan. Lanjut dari awal mungkin Mas, jadi sebelum standar penelitian, itu nanti terkait ada muncul juga data-data mengenai dilihat dari jumlah mahasiswanya, jumlah mahasiswa yang tepat waktu, dan lain sebagainya, sampai juga kondisi dosen, dan juga ini data terkait mahasiswa, baik mahasiswa baru, mahasiswa terdaftar, mahasiswa aktif, non-aktif, dan lain sebagainya. Ini akan terlihat di dalam website SPMI, yang tentunya website ini akan menggambarkan data yang sudah dilaporkan dan apakah nanti data ini juga bisa dikaitkan dengan standar yang sudah ditetapkan di perguruan tinggi. Terus lanjut.
Ya, ini data-data terkait dengan penilaian pembelajaran itu juga. Jadi datanya itu nanti akan data dari, bisa dilihat dari perguruan tinggi. Setelah itu juga bisa dilihat lagi dari setiap prodi yang ada di perguruan tinggi itu. Jadi data ini semuanya terkoneksi langsung dengan PDDikti. Jadi tidak ada data lain, perguruan tinggi tidak harus memberikan data lagi di SPMI ini, tetapi data ini data dari PDDikti. Lanjut, Mas, ada lagi? Jadi saya kira ini terkait dengan standar koalisi dosen. Jadi kualifikasi dosennya seperti apa, jumlah dosennya yang sudah doktor, magister dan lain sebagainya, bahkan tenaga kependidikannya juga ini harusnya juga terlaporkan di PDDikti. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, yang sebetulnya tadi Bu Darnita juga sudah sampaikan bahwa perguruan tinggi rata-rata tidak melaporkan terkait dengan sarana prasarana. Begitu juga di sini, di data PDDikti ternyata bahwa dari seluruh perguruan tinggi yang ada, pelaporan mengenai data sarana dan prasarana itu masih sekian 0,sekian% dari total perguruan tinggi yang ada. Padahal data dan informasi terkait ini sangat diperlukan nanti kaitannya dengan proses reakreditasi yang akan dilakukan oleh BAN dan LAM. Dan tentunya sesuai juga dengan Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 54 khususnya, kementerian memang harusnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar yang akan juga menjadikan rekomendasi kepada pelaksanaan SPME. Jadi inilah yang mungkin dalam tahun 2020 kita kembangkan sistem ini, dan tentunya harapannya dengan kebijakan yang saat ini ada, jadi kebijakan terkait dengan akreditasi dan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, semua data bisa terlaporkan oleh perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi dalam proses reakreditasi baik itu prodi maupun akreditasi di institusi tidak lagi harus tidak harus lagi biasanya itu kan kerja semalam atau kerja berat pada saat kita akan melakukan akreditasi dengan menyusun borang dan lain sebagainya. Tetapi saat ini dengan data yang ada, yang dilaporkan oleh perguruan tinggi Bapak dan Ibu, itulah yang akan menjadikan bagaimana evaluasi terhadap SPMI maupun SPME. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem yang sudah kita kembangkan, dan tentunya nanti tim kami, tim IT akan menjelaskan secara detail sistem bagaimana Bapak Ibu bisa tim PDDikti tentunya bisa mempraktekkan langsung, melihat langsung, dan nanti harapannya seluruh penanggung jawab SPMI di seluruh perguruan tinggi, apa yang sudah dilaporkan oleh tim PDDikti di masing-masing perguruan tinggi yang sudah dilaporkan ke PDDikti tergambarkan di dalam website SPMI masing-masing. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, dan terima kasih Pak Didit, Pak Sadre yang nanti akan bersama-sama Bapak dan Ibu, dan juga nanti ada tim IT kami untuk bisa menjelaskan secara detail kerja dari website SPMI ini. Dan selamat Bapak dan Ibu untuk mengikuti sosialisasi dan workshop sistem SPMI ini. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuliansyah yang akan menjadi moderator pada acara sosialisasi sistem penjaminan mutu internal dan bimbingan teknis pelaporan SPMI LLIKTI wilayah 4 pada siang ini. Bapak Ibu sekalian, masuk pada agenda pertama mengenai penyegaran kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang akan dibawakan oleh Bapak Widijanto Nugroho dari Universitas Indonesia. Kepada Bapak Widijanto, waktu kami mempersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak, Ibu
yang hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pertama-tama menyampaikan salam hormat pada Bapak Wakil Rektor Universitas Pasundan ini yang sudah ketempatan untuk menyelenggarakan acara sosialisasi ini. Salam hormat juga saya sampaikan untuk Ibu Darnita, ya, jadi sudah cukup lama sebetulnya berinteraksi dengan Bu Darnita pada waktu beliau masih di kementerian, kemudian sekarang sibuk di LL Dikti 4. Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada kesempatan kali ini dan juga Bapak Ibu yang punya tanggung jawab dalam bidang penjaminan mutu atau juga mereka yang punya ketertarikan ya terhadap penjaminan mutu di perguruan tinggi. Ya. Jadi perkenankan saya jadi Widianto Nugroho. Tapi kalau tadi disebut oleh Bu Retno, memang sehari-hari lebih sering dipanggil dengan nama kecil saya, jadi Didit ya. Jadi jauh lebih mudah karena namanya panjang, jadi kadang-kadang tidak diingat dengan baik gitu ya. Untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ya. Jadi ini untuk sebetulnya mengingatkan kembali apa-apa yang sudah diatur, kemudian dari pengaturan yang sudah ada, apa yang kita alami, lalu kemudian dengan berubahnya ya bentuk kementerian, ada struktur yang berubah, bagaimana kemudian peraturan-peraturan tersebut coba kita sesuaikan ya agar bisa mengikuti struktur yang ada, tapi yang lebih penting ada proses yang terus bisa dilakukan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi kita. Ya. Untuk moderator, apakah suara saya sejauh ini bisa terdengar dengan baik atau putus-putus? Moderatornya mana? Baik ya, baik saya lanjutkan. Jadi izinkan saya untuk share screen, lalu nanti saya akan mematikan video saya on and off. Jadi ya saya akan operasikan on and off agar suaranya tidak terganggu. Baik, jadi ini yang mau disampaikan. Baik, saya akan mulai. Jadi ini Bapak Ibu kita akan bicara mungkin buat sebagian besar Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di bidang penjaminan mutu di perguruan tinggi. Kita tahu bahwa kita punya undang-undang ya, jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Di bab 3 dari undang-undang tersebut, ini pertama kalinya ya di dalam undang-undang yang khusus terkait dengan pendidikan, itu soal penjaminan mutu dibunyikan ya secara eksplisit di dalam undang-undang. Nah lalu Permendikti Dikti yang terkait dengan SPM Dikti itu ada Permendikti Dikti nomor 62 ya tahun 2016 ya, yang kemudian ini mestinya diperbaiki ya karena kemudian kementeriannya Dikti kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu baru saja kemudian berubah lagi karena ketambahan ya kementerian atau tugas dari Kementerian Riset dan Teknologi ya. Jadi itu yang akan coba kita lihat kembali konteksnya. Nah, selain itu kalau tadi Bu Darnita lalu Bapak Wakil Rektor Pasundan juga Universitas Pasundan kemudian juga Bu Retno menyampaikan mengenai PD Dikti ya, bagaimana data-data di PD Dikti itu kemudian dipakai. Sebetulnya ada lagi Permendikti Dikti nomor 61 ya yang terkait dengan PD Dikti. Dan itu juga dalam proses revisi agar bisa memperlihatkan peran PD Dikti dalam konteks penjaminan mutu pendidikan tinggi kita. Nah, seperti yang saya kemukakan ya, jadi perubahan struktur yang ada ini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa kita sekarang memiliki 2 direktorat jenderal ya, yang satu mengelola pendidikan akademik
akademik, yang satu lagi mengelola hal-hal yang terkait dengan pendidikan vokasi, ya. Jadi ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang hadir pada kesempatan kali ini adalah mereka-mereka yang berasal dari pendidikan akademik, ya. Ada universitas, institut, ada sekolah tinggi, ya. Nanti pada kesempatan yang lain, ya, masih bicara sama sebetulnya kalau kita bicara penjaminan mutu, ya, tapi itu kemudian menjadi kewenangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk perguruan tinggi yang berbentuk politeknik, akademi atau akademi komunitas. Ya, jadi ini struktur yang perlu kita lihat bersama, dan ini yang akan kita jadikan pegangan dalam mengelola hal-hal yang terkait dengan penjaminan mutu dari pendidikan tinggi kita. Ya. Nah, terkait dengan standar, jadi sejauh ini kita tahu bahwa ada SNDT dan kemudian juga ada standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Nah, ini yang kemudian menjadi pegangan kita selama ini. Jadi kalau kita lihat gambarnya saja, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi SNDT terakhir berubah itu tahun lalu, ya, diatur di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Sekarang pun itu dalam beberapa hal ada yang sedang dievaluasi lagi, ya, jadi dalam proses revisi sebetulnya. Jadi memang ini sesuatu yang kalau kita bicara peningkatan mutu secara berkesinambungan, jadi selalu saja ada hal-hal yang perlu disesuaikan dari waktu ke waktu karena terkait dengan peningkatan mutu yang diinginkan atau terkait dengan pengaturan yang mengedepankan mutu di dalam prosesnya, ya. Jadi ini yang dilihat, ya. Jadi Bapak Ibu lihat ada standar nasional pendidikan, ada standar penelitian, dan ada standar pengabdian kepada masyarakat. Nah, mohon dilihat bahwa standar ini jangan dibaca bahwa ada 8 standar kemudian, karena masing-masing memang isinya ada 8 pengaturan, tapi ini adalah aspek-aspek. Jadi kebetulan ada 8 aspek, ya, yang diatur di dalam standar nasional pendidikan, ya. Ada standar isi pembelajaran, karena di dalam masing-masing standar itu masih ada beberapa pengaturan, ya, yang mungkin boleh disebut sebagai substandar segala macamnya. Jadi banyak yang menyebutkan itu 24 standarnya SNDT, nah, padahal belum tentu itu 24, ada banyak hal yang diatur, ya. Jadi mungkin kita jangan terpaku pada 8 dikali 3, 24 gitu, ya. Tapi kita lebih melihat apa saja sih yang sebetulnya diatur dalam konteks standar pendidikan tinggi kita. Nah, jadi dalam hal itu kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat untuk standar dikti, ya, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, ada berbagai hal yang diatur oleh Bapak Ibu sekalian. Ada yang terkait dengan keuangan misalnya, ada yang terkait dengan kepegawaian, ya, ada yang terkait dengan dosen dalam hal ini, ada yang terkait dengan kemahasiswaan gitu, ya. Jadi itu hal-hal yang bisa menjadi tambahan dari standar minimal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, atau memang ada standar baru yang memang belum diatur di dalam SNDT, ya. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Jadi persyaratan, jadi yang sejauh ini yang kita ketahui bahwa untuk standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu paling tidak mesti melebihi dari standar yang ada di dalam SNDT kita, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, ya. Jadi mudah-mudahan gambar ini yang diatur sebetulnya di dalam pasal 54 Undang-Undang Dikti betul-betul menggambarkan standar-standar yang perlu diacu, standar-standar yang kemudian perlu ditambahkan oleh perguruan tinggi, dan kemudian kita lihat itu adalah menjadi tugas, ya, dari tim, ya. Jadi dalam tugas pengelolaan yang terkait dengan penjaminan mutu, ya. Jadi dalam hal ini sistem penjaminan mutu internal dari perguruan tinggi betul-betul melihat standar-standar yang ada, bagaimana itu dilaksanakan, ya, bagaimana itu dievaluasi, bagaimana itu kemudian dikendalikan dari hasil evaluasi yang ada, bagaimana dikendalikan kalau masih ada kekurangan, kalau memang sudah
memenuhi bagaimana itu kemudian dilakukan peningkatan ya dari hal-hal yang ingin dilakukan ya sesuai dengan standar yang ingin ditetapkan untuk menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, di dalam aturan yang ada sekarang ini untuk standar yang baru tahun lalu, kalau boleh saya sebut, kasih grace period selama 2 tahun, ya itu ada tenggat waktu paling lama 2 tahun, ya, sehingga di Januari 2022 mestinya ya semua penerapan standar ada di perguruan tinggi sudah mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu, tapi nanti masih ada proses. Nah, bahwa ini harus diterapkan oleh semua perguruan tinggi, tentunya kementerian yang membaik dan seterusnya gitu. Tapi mengevaluasi bahwa ada sekian banyak pengaturan yang apa. Nah, di gambaran-gambaran itulah yang kan mesti dievaluasi dalam hal ini, karena menteri yang kementerian ya sebetulnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat penerapan standar dikti yang ada di saya on-kan sebentar ya. Jadi ada echo jadinya sebentar ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi kalau kita bicara konteks penjaminan mutu, jadi mungkin kalau saya saya loncat dulu ke sini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini gambaran yang kita ada, tapi saya mau tadi yang saya sebutkan ini diatur khusus di dalam bab 3, itu gambarannya seperti ini kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi kita ya, jadi ada kemudian standar pendidikan tinggi yang tadi sudah dikemukakan, itu ada SNBT, itu standar minimal, lalu kemudian ada standar-standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Bapak Ibu sekalian di perguruan tingginya masing-masing yang harus melebihi standar minimal yang ada. Ya. Jadi ini yang jadi acuan sebetulnya kalau kita bicara. Nah, dalam pelaksanaan implementasi standar tersebut, ya, kemudian ada sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan. Ya, kita punya PPEPP tadi sudah secara singkat saya kemukakan ya, mulai dari penetapan kebijakan yang ada, termasuk penetapan standar-standar yang ingin diterapkan di perguruan tingginya, kemudian setelah kebijakannya ditetapkan, standarnya kemudian dilaksanakan. Setelah standar dilaksanakan, kita lakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi kita lihat hal-hal apa saja yang perlu dikendalikan, lalu kalau kemudian hal-halnya sudah baik, apa yang mau kemudian kita tingkatkan. Siklusnya seperti itu. Nah, dalam konteks yang sama, jadi kalau SPMI itu melakukan hal-hal untuk menjamin mutu dari proses pelaksanaan atau proses pengelolaan perguruan tinggi, ya, maka kemudian apakah itu sudah baik atau belum, kita bisa self-proclaim bahwa kita sudah baik, lalu ada pihak eksternal yang kemudian melakukan evaluasi, lalu melihat peringkat akreditasinya seperti apa, lalu kemudian dipantau. Nah, itu yang kita sebut kemudian dengan SPMI. Nah, tapi Bapak Ibu bisa lihat bahwa kerangka pengaturan di SPMDT yang ada di undang-undang dari awal itu sudah diset bahwa semua kegiatan yang dilakukan baik oleh SPMI maupun SPME, Bapak Ibu sekalian, itu ada di dalam PDDikti. Ya, jadi karena PDDikti tadi kalau saya lihatkan komponen penjaminan mutu, ya, jadi ada sistem penjaminan mutunya, ada standarnya, ada proses akreditasinya, ada PDDikti. Kalau tadi kemudian Bu Darnita juga sudah menjelaskan di awal, ada L2 Dikti ya, yang juga menjalankan peran melakukan penjaminan mutu ya, sesuai dengan konteks kewilayahannya. Ya. Jadi ini sebetulnya penjaminan mutu kita itu sistemnya lengkapnya seperti itu. Ya. Nah, kalau ini kemudian dilakukan, pada akhirnya kita berharap
bahwa pendidikan tinggi kita itu bisa merefleksikan atau bisa mempunyai pola yang mencerminkan budaya mutu, ya. Ada pola pikir, pola sikap, pola perilaku, ya. Nah, kalau itu sudah terwujudkan, kita ingin jadi lebih baik lagi, Bapak Ibu bisa lihat mungkin kalau di gambaran-gambaran yang sebelumnya panahnya cuma menuju ke budaya mutu, tapi ini kemudian diberikan umpan balik untuk standar pendidikan tingginya secara keseluruhan yang kita sebut minimal tadi bisa ditingkatkan lagi, ya. Kalau itu ditingkatkan, SPMI-nya kemudian berproses, ya, SPME-nya kemudian berproses, kita dapatkan budaya mutu yang lebih baik lagi, ya. Jadi konteks continuous improvement, jadi peningkatan mutu atau perbaikan mutu yang berkelanjutan itu secara terus-menerus dilakukan, ya. Jadi kira-kira ini Bapak Ibu sekalian konteksnya. Jadi kalau kita bicara budaya mutu atau quality culture yang diambilkan dari salah satu sumbernya, ya, ada perilaku, ada pola pikir, ada pola sikap. Nah, kalau budaya mutu itu sudah terbentuk, ya, sudah istilahnya embedded, ya, di dalam perilaku sistem, embedded dalam perilaku setiap individu yang ada, mungkin yang namanya standar itu sudah nggak perlu lagi dibunyikan betulnya. Orang sudah tahu, ya, perilaku sistem juga sudah bisa berfungsi merefleksikan standar-standar yang seharusnya memang diikuti, ya. Jadi contoh sederhana misalnya kalau kita katakan bahwa katakanlah untuk antrean, ya, ini yang kejadian terakhir nih Bapak Ibu bisa lihat McD, ya, dengan promonya McD-nya didenda gitu, tapi sementara mereka yang seharusnya antre dengan baik ya juga tetap aja melakukan kerumunan. Ada protokol kesehatan. Kalau kita bicara protokol kesehatan itu sebetulnya suatu standar yang harusnya diikuti gitu, ya. Nah, tapi kalau semua sudah bisa berperilaku yang ada, tidak perlu lagi diingatkan. Jadi kalau udah tahu seperti itu, mereka sudah langsung membentuk antrean yang seharusnya, menjaga jarak dan seterusnya, ya. Kita berharap yang seperti itu bisa terjadi, ya. Jadi tidak perlu ada keramaian, tidak perlu lagi ada yang didenda, tapi proses menuju ke sana itu yang sekarang menjadi bagian dari tugas pengelolaan SPMI, ya, bukan yang di McD, ya Bapak Ibu sekalian, tapi yang di perguruan tinggi. Jadi saya tadi contohkan, jadi mungkin tidak perlu ada lagi pengumuman, ya, atau tempelan yang mengatakan bahwa kalau mau dilayani harus antre dengan baik. Dan semua orang sudah tahu bahwa antrean itu diperlukan. Tadinya masih ditulis di mana-mana untuk antre, tapi begitu kebiasaan itu terbentuk, tulisan itu mulai dihilangkan satu persatu, gitu, ya. Sehingga standar yang namanya standar antrean itu tidak perlu ada lagi karena semua orang sudah tahu, ya. Jadi itu yang mungkin gambarannya, ya. Jadi consistently see others taking quality focus action, hear others talking about quality and feel quality all around them, ya. Jadi ada pola perilaku, pola pikir, dan pola sikap. Ini yang tadi saya kemukakan bahwa karena kementerian yang membuat standar, mau tidak mau dia harus melakukan evaluasi, ya. Sebetulnya Bapak Ibu kemudian bertanya lah, kemarin-kemarin gimana, ya. Sebetulnya di akhir 2017, ya. Jadi sebelum kita mau merubah standarnya itu, di standar yang lama kan nomornya kan ada tadinya 44, 49, ya, terus ada 53 kalau nggak salah, kemudian sekarang jadi Permendikbud nomor 3. Nah, terus sebetulnya dari awal itu ada tahapan evaluasi, ya, yang dilakukan, tapi belum sampai bisa dibahas dengan baik, ya, karena kemudian cepat sekali sebetulnya dari sisi perubahan sistem yang ada. Nah, ini ditekankan kembali bahwa ada tugas dari menteri, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dilihat bahwa menteri kemudian akan mempenalti perguruan tinggi karena belum bisa melaksanakan standar pendidikan tinggi dengan baik. Tapi menteri punya tugas untuk mengevaluasi pelaksanaan tersebut. Nah, untuk bisa mengevaluasi, mau tidak mau kementerian
perlu data-data pelaksanaan. Nah, itu tadi saya katakan, tadi ada 2 direktorat jenderal yang kemudian bersinggungan dalam hal ini. Yang satu mengurusi konteks pendidikan akademiknya, yang satu lagi mengurusi konteks pendidikan vokasi dan profesi. Ya. Jadi ini kemudian dikelola. Jadi harapannya kemudian kalau itu bisa dimunculkan di PD Dikti, jadi kalau itu bisa dilaporkan